itu pengumuman. Nah, sebelumnya ada sambutan dari Menteri Agama gitu kan dan pihak-pihak terkait. Disitulah acara grand final semua ajang-ajang perlombaan yang tahun 2021 di Akademi Kemenag itu diumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Ruang Kamat Sahabat Inspirasi Anak Negeri. Jadi hari ini kita lagi podcast nih bersama kepala sekolah terbaik se-Indonesia, kepala madrasah aliyah terbaik. Ada Pak Zakaria. Pak Zakaria apa kabar? Alhamdulillah, kabarnya baik. Gimana kamu kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita kenal-kenalan dulu, saya Salwa. Oh, Salwa. Dari mana Salwa? Saya dari MAK Unggulan Informatika. Gitu. Oh, yang di Jakarta Selatan itu ya? Iya, iya. Pak Zakaria coba kenalan dulu dong sama teman-teman yang ada di rumah gitu, biar lebih akrab nanti. Iya, tak kenal maka tak sayang ya? Iya, bener. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, saya Zakaria, tanggal lahir Jakarta 2 Desember 1982. Dan saat ini saya tinggal di Karangtengah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan juga saat ini saya bertugas sebagai Kepala Madrasah Aliyah Pembangunan UN Jakarta. Cukup gitu. Ya itu ya? Iya cukup gitu. Ya. Berarti bolak-balik Lebak Bulus lumayan ya? Ya paling sekitar 10 menit, 15 menit lah. Nggak jauh kok. Nggak macet, nggak kena macet? Alhamdulillah, karena kan kalau pagi kan orang-orang ke Jakarta, saya ke sini. Bener. Jadi berlawan arus terus, jadi enak. Jadi orang-orang pulang saya berangkat. Seperti itu. Iya, oke. Ini kita tadi kan membahas tentang kepala madrasah aliyah terbaik se-Indonesia nih ya. Kan kita tahu nih, susah lah ya kalau misalkan bisa sampai berkompetisi seperti itu. Nah kan ini di dunia pendidikan ya. Coba Pak Zakaria, coba kasih tahu ke teman-teman semua kenapa pilih pendidikan gitu. Iya, memang alhamdulillah kan saat ini memang kebetulan dari background keluarga ya. Alhamdulillah kakek nenek saya kan memang guru ngaji di kampung ya. Walaupun tidak formal, tapi memang darah itu mengalir mungkin kepada cucu-cucunya. Nah, dan juga orang tua saya memang sangat berharap sih bisa menjadi seorang guru. Kebetulan keluarga saya kan banyak ya, ada 10 orang. 10 orang, dan dari 10 orang itu memang saya anak yang pertama yang sampai kuliah perguruan tinggi. Jadi memang nih impian orang tua saya juga, kalau bisa punya anak itu ada 10, beda-beda gitu ya. Tapi memang harapan yang paling utama adalah jadi guru. Nah saya memang sudah cinta dari kecil ingin menjadi seorang pendidik, karena memang ya salah satu amal jariah kita nanti kan ya, ketika kita meninggal dunia adalah kan ilmu yang bermanfaat. Nah itu juga salah satu motivasi saya kenapa saya mengambil pendidikan. Makanya dari mulai MI, Sanawiyah, Aliyah kan saya di madrasah gitu kan. Kemudian ambil kuliah S1 di UIN, bahasa Arab, tarbiyah kan, pendidikan. Kemudian S2 di IKI, ambil ilmu Quran, ilmu hadis. Ya inti backgroundnya ke pendidikan lah. Berarti emang dari dulu udah tertarik di pendidikan juga ya Pak? Iya, alhamdulillah memang itu sudah, karena saya ingin apa ya, mengabulkan lah apa yang menjadikan orang tua gitu kan. Karena ayah bunda saya kepengennya begitu. Tapi emang dari seluruh keluarga itu emang dari rata-rata pendidikan semua atau gimana Pak? Ya sebenarnya kalau keluarga kan memang keluarga sederhana ya. Artinya memang saya 10 saudara, kakak pertama saya, kedua, ketiga itu nggak ada yang kuliah. Jadi ibtidaiyah, sanawiyah, pesantren, terus berkeluarga gitu kan. Ada kakak saya satu, SD, SMP, STM, tentara gitu kan. Ini kan belum ada di pendidikan nih, jadi belum berhasil lah gitu ya. Nah makanya saya ketika lihat kakak saya di asrama itu kan teman-temannya itu tentara banyak tuh, dari berbagai suku tuh ya. Dan dia suka bilang ke saya, Zakaria, ayo harus maju orang Betawi. Orang Betawi ya. Orang Betawi. Saya orang Betawi harus maju dong katanya. Makanya kan kalau kita kembali ke Al-Quran ya, kita akan diangkat derajat kita kalau kita beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, makanya di situ saya memang termotivasi dengan kakak saya yang sudah jadi tentara, akhirnya saya menjadi apa ya berpendidikan tinggi lah, sarjana lah gitu kan. Kayak saya kuliah di UIN. Ya alhamdulillah sampai saat inilah.
bisa jadi ini bagian dari UIN juga. Iya, alhamdulillah. Ini pun Madrasah Pemon UIN Jakarta aja. Iya. Gak jauh-jauh tugasnya. Dari dulu juga emang udah sekolahnya di Jakarta juga ya Pak? Ya, cuma dulu saya kan asli saya itu tempat tinggal orang tua saya di Jakarta Timur. Di Cakung, Jakarta Timur. Di sana saya di Madrasah Ibtidaiyah Joharatul Huda, kemudian sanawihinya pun Joharatul Huda. Kemudian aliyah saya atau SMA saya di Man 8 Jakarta atau terkenal Mandela. Oke, Di iya. dekat apa namanya? Di Tanjakan Auri sana ya. Nah, selama kuliah nih, pernah ada aktif organisasi apa gitu Pak? Ya alhamdulillah karena memang semenjak saya madrasah sanawiyah itu saya sudah mulai aktif ya. Oke. Mengikuti kegiatan di madrasah dan juga ikut lomba-lomba tuh. Saya kan kebetulan punya karena keturunan juga ya di Kori gitu ya. Keluarga saya orang tua kakek nenek itu bagus-bagus suaranya kan. Jadi saya suka lomba MTQ. Sampai ke tingkat alia pun di alia saya suka aktif di OSIS ya. Oke. Cuma waktu itu saya di Rohani Islam. Nah di Rohani Islam itu Rohis lah saya menjadi ketua kan ya waktu itu. Dan aktif, saya bawa terus tuh ke perguruan tinggi. Bahkan ada perguruan tinggi saya sampai menjadi wakil presiden BMJ. Badan Eksekutif Masa Jurusan di PBA gitu. Jadi saya menjadi wakil presiden di situ. Bahkan juga di kelas, jadi ketua kelas tuh. Waktu kuliah, hampir 7 semester. Nggak pernah diganti. Nah, itu mungkin sudah, memang saya mencintai ya. Saya selalu mencintai apa yang diberikan ke saya gitu. Karena bagi saya suatu amanah itu harus kita jaga dengan cara memberikan yang terbaik gitu. Berarti berorganisasi itu udah dari lama ya Bapak? Dari lama, tapi memang yang sangat saya terasa itu ya ketika madrasah alia itu. Dari situ saya ngerasa banyak pengalaman organisasi sehingga pas di kampus itu sudah enak gitu, karena sudah terbiasa gitu. Yang menjadi wakil presiden itu selama berapa lama itu? Itu nggak lama, cuma setahun ya. Karena memang itu kan semester 5, 6 ya. Karena kan semester 7 saya sudah fokus kepada tugas akhir ya. Menyelesaikan skripsi waktu itu ya. Jadi cuma setahun, tapi ilmunya kan setahun itu di BEM itu ya alhamdulillah. Gitu. Sampai sekarang pun terasa kan ketika menjadi top leader di tempat ini gitu ya. Jadi banyak pengalaman dari madrasah aliyah, kemudian kampus. Ya sekarang pun sudah aplikasi di lembaga ini ya banyak manfaatnya lah, aktif lah. Jadi memang kita tidak hanya belajar, ibadah, tapi juga penting organisasi di masyarakat atau di tempat kita tugas itu ya. Sampai sekarang masih aktif berorganisasi atau udah fokus aja jadi kepala madrasah ini? Aktif saya alhamdulillah, karena memang ketika kemarin lomba tingkat nasional pun itu ada penilaian pengabdian masyarakat, ya, kegiatan sosial keagamaan. Jadi saya di samping aktif di madrasah sebagai kepala madrasah dengan berbagai macam kegiatan, juga di kegiatan madrasah pun menjadi pengurus Forum Komunikasi Madrasah Aliyah Swasta Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Kemudian pun di Jakarta Selatan sebagai wakil bendahara KKM ya, kelompok kerja madrasah untuk tingkat aliyah. Dan di masyarakat, ya alhamdulillah saya di masyarakat berpartisipasi aktif ya di RT RW, jadi guru ngaji gitu ya. Oh, jadi guru ngaji juga? Ya, setiap malam Jumat saya ngajar ngaji bapak-bapak, malam Ahad, malam Minggu ibu-ibu, ya mengisi khutbah Jumat. Ya kadang juga sambutan mewakili pihak keluarga dari masyarakat. Intinya memang itu saya lakukan karena penting. Jadi itu pun bagus juga kan untuk promosi madrasah kita kan. Bener. Jadi kan orang kenal, oh kita kepala madrasah, oh bisa juga ya ini gitu. Sekarang nggak langsung kan. Jadi tidak hanya fokus di kepala madrasah, tapi juga kegiatan sosial keagamaan itu penting. Dan jadi membawa berkah juga buat madrasah ya. Dan ternyata itu kemarin poinnya ada gitu. Waktu dilombakan itu ya? Iya, poinnya ada gitu. Oke. Nah kan tadi kita ngebahas tentang kepala madrasah terbaik tuh. Coba ceritain pengalamannya itu kayak gimana sih sampai bisa terpilih, itu kayak gimana tuh Pak? Ya memang ketika kita meraih sesuatu yang luar biasa, pasti juga perjuangannya juga akan luar biasa. Pasti ada hal-hal yang memang harus kita lakukan. Ya alhamdulillah memang mendapatkan ini sesuatu yang menurut saya sangat alhamdulillah ya, haza min fadlil rabbi, ini karunia Allah pastinya ya.
Tapi untuk meraih ini juga memang butuh persiapan ya, strategi gitu kan, ikhtiar. Karena kan sesuatu itu juga bagaimana ikhtiar kita. Ya pastinya memang saya fokus betul dengan apa namanya, dengan lomba ini. Ini kan judulnya kan ajang ini kan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Berprestasi tahun 2021. Ya ini memang tahapannya cukup panjang, tapi secara singkat tahapannya dari mulai ada pemberitahuan, pengumuman gitu ya, secara resmi tertulis gitu kan, disampaikan juga oleh Kanwil ya, Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta, itu Pak Kabid ya, Pak Haji Nur Pawudin, itu mengumpulkan kepala-kepala madrasah yang ada di DKI Jakarta, disampaikan ini ada kegiatan ini Anugerah Guru dan Tenaga Pendidikan Madrasah Berprestasi 2021, ayo ikut gitu kan. Disampaikan secara langsung. Nah, setelah itu dapat informasinya, kemudian saya membaca juknisnya. Karena memang kan segala sesuatu harus kita paham, kita pelajari. Nah di juknis itulah saya fokus, oh ternyata tahapannya itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap administrasi ya, pendaftaran sebagainya. Itu juga kan nggak sembarang juga, karena kan di Kanwil juga ada aturannya ya. Harus memenuhi kriteria lah. Karena kan nasional mewakili provinsi ya, tidak mewakili apa namanya hanya mungkin madrasah setempat, tapi Kanwil DKI. Kemudian setelah administrasi itu penilaian kedua adalah portofolio. Nah, penilaian portofolio itu kembali ke apa namanya kompetensi kepala madrasah ya. Kalau kami, karena kan memang lomba itu ada macam-macam kriterianya gitu. Ada kriteria guru, kepala madrasah, ada pustakawan, ada laboran dan sebagainya. Nah, saya pun fokus ke kepala madrasah. Ya, 5 kompetensi kepala madrasah itu, pribadian, kemudian sosial, supervisi, manajerial, dan kewirausahaan. Nah, itu portofolio yang dilampirkan itu ya terkait dengan 5 kompetensi itu dan tugas kepala madrasah ya. Banyak tuh ada 7 ya, bagaimana manajerial, supervisor, gitu, administrator dan sebagainya. Disitulah saya apa namanya memenuhi tagihan-tagihan itu, dan ini karyanya seperti ini nih. Tuh bisa liatin ke teman-teman semuanya. Ini kameranya ini. Setebal ini coba. Ini adalah portofolio perlombaan saya. Jadi dari saya ceritakan itu ya, tahap-tahapannya, dan tidak hanya sampai di situ. Setelah kita dinilai portofolio kita, itu juga ada tahap grand final. Itu apa namanya? Presentasi di hadapan dewan juri gitu kan, terkait dengan karya tulis ilmiah yang apa namanya yang saya tulis. Nah, karena memang salah satu penilaian akhir itu adalah KTI-nya. Jadi kalau tadi portofolio itu kan kita tadi saya bilang ya, ada kegiatan di masyarakat apa saja, diupload, organisasi diupload, kemudian ikut seminar-seminar gitu kan sebagai peserta atau narasumber, atau juga prestasi-prestasi yang telah diraih oleh saya itu diupload di situ. Karena ini kan tingkat nasional ya, memang cukup panjang perjalanannya. Bahkan di penilaian itu, presentasi itu ada penilaian penggunaan bahasa asing. Jadi ada penggunaan bahasa asing itu juga 15% tuh. Jadi saya juga pada waktu itu ya alhamdulillah menyampaikan dengan 3 bahasa gitu ya. Ada al-lugha al-arabiyah, al-indonesia, wal-indonesia. Jadi ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan kebetulan kan background S1 saya kan bahasa Arab. Jadi ya saya sampaikan itu. Bahkan di sini saya tuliskan betul, ini portofolionya juga yang saya presentasikan itu. Di sini ada bahasa Arabnya. Nah ini contohnya saya tunjukkan. Nah, oh iya itu ada. Tuh, ini tuh, contoh makalahnya kan ada bahasa Arabnya gitu kan. Ini juga ada apa namanya. Nah, ini ada bahasa Inggrisnya gitu kan. Nah, ini saya sampaikan di hadapan dewan juri gitu ya. Dan ini juga khulasohnya, ini ada nih program-program inovasinya gitu. Jadi ya alhamdulillah intinya memang kalau ini juga nih khulasohnya, kesimpulannya. Jadi memang penilaian cukup komprehensif ya. Tetapi kan
sesuatu itu bagaimana kita gitu. Iya benar. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan dengan baik, memahami juknis yang ada gitu ya, kita pelajari, kita pahami. Tapi memang juga banyak pihak-pihak lain juga yang terlibat gitu, yang mensupport saya gitu. Jadi keberhasilan ini pun bukan keberhasilan saya pribadi ya. Saya banyak dibantu orang juga gitu. Ya mulai dari ketika awal itu kan Pak Kabid kan mengumumkan, kemudian dari Kanwil juga masih Pak Jumanto, ya kan, Bu Niken, kemudian juga Pak Supadi, dan juga mentor saya gitu. Ada mentor juga Bu. Oh ada mentornya. Di sana ada mentor juga saya dengan Pak Lutfi ya, Dr. Lutfi, Bu Nisa dan kawan-kawan. Dan tentunya juga MP ya dari sini, yayasan saya, kemudian direktur saya, komite madrasah, guru-guru gitu kan, anak murid tuh doain saya juga, semuanya. Semua juga. Dan pastinya yang tidak kalah penting adalah orang tua. Saya mau lomba itu kan ke rumah orang tua dulu, antara orang tua, keluarga dan istri. Seperti itulah. Jadi lombanya cukup panjang ya, mulai dari administrasi, portofolio, nginep di hotel kan. Nah, di karantina di sana, ya persiapan menyampaikan makalah yang akan saya sampaikan di Dewan Juri. Total waktunya itu ada sampai sekitar 1 bulan atau gimana? Kurang lebih ada, karena memang tahapan cukup panjang ya. Mulai dari administrasi itu kurang lebih kan 2 mingguan ya. Kemudian portofolio sekarang lebih 10 hari. Bahkan itu mundur. Harusnya pengumuman itu hari Ahad, itu mundur hari Senin. Karena yakin banyaknya ya. Banyak pesertanya kan yang ikut, karena kan seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke ya, berapa sekarang? 34 provinsi ya. Cukup panjang kan, cukup banyak gitu kan. Dewan Juri juga mau pusing juga nilainya, menilai sebanyak itu kan. Tapi kan sekarang gampang ya, sudah ada sistem kan, aplikasi kan, nggak usah terlalu ini. Nah seperti itu rangka-rangkaiannya. Final menangnya itu di tanggal berapa tuh Pak? Itu memang penilaian grand final itu mulai tanggal 28 ya. 28, 29, 30, 31. Bulan? Sampai Desember. Itu sampai tanggal 31. Itu selama 4 hari sana ya di hotel di hotel Holiday Inn. Jadi peserta itu grand final itu berkumpul di sana. Kita dari seluruh Indonesia? Iya, seluruh Indonesia. Awalnya kan memang waktu itu dijadwalkan online, tidak offline. Tapi mungkin karena alhamdulillah waktu itu sudah agak mereda COVID ya, dan mungkin berbagai macam pertimbangan, karena ini ke nasional ya akan lebih enak kali kalau offline gitu kan. Ya akhirnya dengan mengikuti prokes yang ketat gitu kan, dan aturan yang ada ya alhamdulillah bisa dilaksanakan secara offline. Itu juga di sana kita kan tahapnya panjang lagi kan. Pertemuan dulu di awal, pengarahan dulu dari Direktur GTK ya, itu Pak Muhammad Zain kan. Kemudian kita dari panitia ngambil nomor undian, untuk jadwal presentasi di hadapan Dewan Juri gitu kan. Setelah itu ya selama 2 hari 2 malam itu ke presentasi tuh. Kalau saya kan kepala madrasah, berarti dimulai dari kepala madrasah yang paling bawah dulu. Kepala madrasah dari RA, kemudian MI, Sanawiyah, Aliyah. Saya terakhir dalam Selasa. Kebetulan saya dapat nomor undian kan 5, nomor 5. Karena kan peserta itu masing-masing perwakilan 5 saja. Kepala Aliyah 5, MTS 5 gitu. Saya pas nomor 5. Jadi terakhir itu malam Selasa paling akhir saya. Itu kurang lebih jam 9:10 menit lah. Saya terakhir presentasi ya, setelah itu malam Selasa kan kita istirahat lah ya. Malam Rabu itu pengumuman. Nah, sebelumnya ada sambutan dari Menteri Agama gitu kan, dan pihak-pihak terkait. Disitulah acara grand final semua ajang-ajang perlombaan yang tahun 2021 di Akademi Kemenag itu diumumkan. Jadi tidak hanya anugerah guru dan tenaga pendidikannya, lomba-lomba yang lain gitu kan, yang guru-guru yang membuat pembelajaran media digital, guru inspiratif dan macam-macam. Disitulah diumumkan langsung diberikan hadiahnya gitu. Jadi hadiah ulang tahun juga dong ya? Iya, ini mungkin prestasi yang juga saya terharu gitu. Karena memang terharunya kenapa? Ya pastinya mencapai puncak ini kan sesuatu yang menurut saya juga tidak mudah ya. Tapi Allah berikan ke saya gitu kan ya. Alhamdulillah berkat perjuangan semuanya. Kemudian pengumuman itu kan tanggal 31 ya. Saya kan pulang kan ke rumah.
hari Rabu. Nah, tanggal 2 saya berulang tahun gitu kan. Jadi kado. Kado ulang tahun yang ke-39 tahun. Oke. Ya tidak hanya itu ya, kado ini juga untuk madrasah saya, madrasah pembangunan. Kebetulan kan di tanggal 7 Januari yang beberapa hari itu lalu kan, itu juga ulang madrasah kami ulang tahun yang ke-48. Oke, jadi Gitu. sama-sama dapat kado. Ya gitu. Bahkan ya alhamdulillah juga dari apa namanya Ikatan Guru Indonesia ya, Pak Danang itu Ketua IGI Indonesia, beliau memberikan karangan bunga, gitu, ucapan selamat. Kemudian juga dari Kemenak Kota Jakarta Selatan juga memberikan karangan bunga, gitu kan. Kemudian dari hari amal bakti pun kemarin dipanggil juga saya dengan beberapa teman-teman yang juara gitu kan di DKI. Ada 4 orang kan, dipanggil juga, dikasih hadiah. Dan ya saya pikir cuma sampai di situ. Ternyata banyak lagi hal-hal yang luar biasa. Ini buktinya saya dapat kayak ke promosi. Iya nggak apa-apa. Ini kan udah langsung Samsung ya. Iya. Type S7 kan ini. Alhamdulillah dari madrasah saya, makasih MP ya, Pak Direktur, ya semuanya. Jadi memang saya ingin banget punya tablet yang bagus lah gitu ya. Dan ini kan versi terbaru ya. Dan alhamdulillah memang ya kembali lagi lah. Kalau kita melakukan yang terbaik, insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Dan memang prinsip saya kan lakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita berikan untuk madrasah kita, bukan apa sih yang diberikan madrasah untuk kita. Menurut saya itu penting. Gitu. Iya. Ini kalau boleh tahu ini buku apa aja Pak yang ada di meja ini? Ya, ini kan tadi apa namanya portofolio saya lomba ya. Ini yang lomba apa namanya nasional. Ini adalah buku risetku. Ini adalah karya anak-anak kami karena kebetulan Madrasah Aliyah Pembangunan Jakarta ini kita punya distingsi ya. Nah, distingsi itu madrasah riset. Ini karya anak-anak nih. Nah, setiap tahun kita cetak, kita berikan ke orang tua. Bukti nyata kita memang melaksanakan madrasah itu di madrasah Aliyah cukup berhasil. Dan ini juga ada sebuah buku yang saya tulis desain pengembangan madrasah pembangunan. Jadi dalam saya dan teman-teman mengelola lembaga ini, saya punya strategi kan. Iya. Nah, inilah buku kita nulis nih. Jadi jangan hanya anak-anak saja nulis nulis penelitian gitu ya, karya ilmiah lapor, tapi kita guru-guru juga nulis buku. Gitu. Nah, ini buku pertama saya dan teman-teman bagaimana kita mengelola lembaga di sini ada desain pengembangan. Ada juga sedang masuk percetakan ya. Itu saya menulis juga desain pembelajaran jarak jauh di era pandemi. Itu dilombakan juga. Jadi bagaimana saya sebagai kepala madrasah dan teman-teman dalam kondisi pandemi ini pembelajaran supaya tetap maksimal. Karena bagi kami kan kami harus menjadi guru yang terbaik untuk peserta didik kami. Saya nulis itu bukunya. Sedang dipercetakan lagi, direview ulang. Ya insya Allah beberapa minggu lagi akan terbit insya Allah. Kalau misalkan teman-teman di rumah ada yang mau bukunya ini bisa nggak sih Pak? Bisa. Langsung aja ke saya ya, gitu. Langsung ke saya. Memang ini terbatas ya, saya cetak terbatas. Saat ini baru saya berikan kepada orang-orang yang menurut saya berjasa besar terhadap madrasah ini. Mulai dari direktur ya saya kasih sudah, kepala sekolah, kemudian juga komite. Atau kemarin pernah saya kasih juga Pak Zen ya, direktur GTK saya kasih. Ya tamu-tamu lah gitu. Kita berikan juga gitu. Tapi buku ini diperjualbelikan juga atau? Oh enggak. Memang ini sebenarnya kan karya mandiri ya. Ini kan kami mencoba ingin menulis. Karena pernah saya membaca sebuah buku ya. Betapapun hebatnya kita gitu ya. Berbicaranya hebat sebaik. Tapi kalau kita tidak menulis kita akan hilang dari sejarah. Iya benar. Iya kan? Iya. Kita pandai apa tapi kita nggak pernah nulis. Kita akan hilang dari sejarah. Tapi sederhana penulisan kita gitu ya. Ya, insya Allah itu akan ada perjalanan, ada sejarahnya. Karena kita menulis. Gitu. Iya, benar. Makanya saya sebagai kepala madrasah menggerakkan. Bagaimana guru-guru bisa mau menulis ya dari kepala madrasahnya dulu. Karena kan kita seorang leader harus mewarnai gitu ya. Tapi yang positif ya. Alhamdulillah dan udah beberapa buku yang saya tulis ya tujuannya karena memang kita madrasah riset ya harus diawali dari gurunya dulu. Iya benar. Iya kan kalau anak-anak kreatif kan dari guru yang kreatif gitu kan. Kalau anak-anak diminta kreatif, diminta nulis
Tapi gurunya nggak pernah Gurunya nulis, mencontohkan. ya akan sulit rasanya. Iya. Kan guru kan apa ujung tombak ya dalam sebuah pendidikan, pembelajaran. Bahkan kan ilmu apa namanya ilmuwan Jepang yang mengatakan bahwa kualitas mutu sebuah negara pendidikannya itu tidak akan melebihi kualitas gurunya gitu. Di gurunya dulu gitu. Nah, visi misi Bapak dulu sebelum menjadi kepala madrasah di sini tuh apa sih, Pak? Ya, kalau saya pribadi memang ketika saya awal menjadi guru, saya ingin memberikan yang terbaik untuk diri saya, keluarga saya, dan madrasah saya. Ya, lah menjadi yang terbaik, memberikan yang terbaik, itulah yang selalu termotivasi oleh saya. Apalagi kan memang saat ini ya ketika saya mengajar itu kan masih muda ya. Umur 26 waktu itu kan, kemudian kepala madrasah pun di usia 36 waktu itu kan, 2018 saya dilantik. Itu saya sudah punya impian gitu ya. Ingin menjadi kepala madrasah berprestasi tingkat nasional. Itu impian saya. Nah, alhamdulillah kan 2021 kemarin tercapai kan gitu. Alhamdulillah. Ya, insya Allah lah memang kita harus punya mimpi ya. Kita harus punya visi yang jelas, targetnya apa sih. Insya Allah. Tapi semuanya juga harus kita punya strategi yang bagus juga. Gitu. Banyak hal yang saya lakukan gitu ya. Nah, kita membahas tentang madrasah ini ya, madrasah pembangunan ini. Kan sempat pandemi itu ya, kemarin tuh online dong. Nah, itu ada beberapa kendala nggak sih, kayak gimana gitu selama pembelajaran jarak jauh gitu? Ya, pastinya ada ya. Dalam sebuah organisasi ya pasti ada dinamika gitu ya. Dalam sebuah peristiwa kayak gini pandemi kan pasti ada hal-hal yang mengganjal atau apa hambatan gitu ya. Tapi selama kita bisa mencari cara gitu ya, strategi yang tepat seperti apa, ya alhamdulillah masalah itu tidak begitu berarti. Makanya kan tadi saya bilang ketika terjadi pandemi ini dari pihak yayasan sudah menyusun sebuah langkah yang sangat baik gitu ya. Kita membuat tim PJJ waktu itu kan, tim pembelajaran jarak jauh. Jadi semua unit yang ada di MP dari TK, SD, MI, Sanawi Aliyah itu dikumpulkan kita tuh, kepala sekolah sama wakakur dan beberapa guru yang bagus di bidang IT, karena kan kondisi pandemi harus ada guru yang jago IT ya. Iya, benar. Kita punya tim di situ. Kita mendesain bagaimana supaya pembelajaran jarak jauh di madrasah pembangunan ini berkualitas dan berbeda dengan madrasah yang lain. Makanya kita kan membuat tim, membuat LMS, gitu kan. Dan tadi langkah konkretnya saya nulis buku itu tadi. Jadi menulis buku desain pembelajaran jarak jauh Madrasah Alif Mumin Jakarta di era pandemi COVID-19. Di buku itulah ada step-stepnya gitu, ditulis. Model PJJ-nya pun seperti apa gitu kan. Bagaimana langkahnya di situ ditulis. Itu jadi hikmah juga. Jadi pandemi ini justru malah memberikan banyak berkah juga ya, walaupun ada beberapa hal yang kita terpuruk, tapi di sisi lain ada juga yang menjadi berkah manfaat. Gitu. Itu kan bagaimana mindset kita ya. Kayak saat ini kan sudah mulai terbiasa kan gitu ya. Ya memang tantangannya memang ya pasti kalau namanya PJJ kan digital ya. Tapi kan alhamdulillah di madrasah kami ini di MP ini cukup baik ya. Supporting sistemnya cukup baik. Dari yayasannya, direkturnya, kemudian semua yang ada di situ kita, sivitas akademika lah, itu support semua. Insya Allah kan semua juga akan mudah kalau kita bersama-sama. Iya, benar. Bersama bisa, bersama kita kuat. Gitu. Iya. Nah, ini kan baru mulai PTM nih ya kan. Ada cara-cara harus tetap mau kan, misalkan harus vaksin dulu semuanya, harus apa gitu. Ya, kalau untuk PTMT ini kan memang ada regulasinya. Kita tidak bisa apa namanya keinginan kita sendiri pribadi ya, harus mengikuti yang sudah ada. Ya kan jelas tuh SKB 4 Menteri ya. Menteri Pendidikan, kemudian Kesehatan gitu kan ya, dalam negeri dan yang agama gitu kan. Diatur situ. Bagaimana ketika kita mau PTMT regulasinya apa. Jadi kita ke situ aja. Karena kita madrasah formal ya mengikuti Kementerian Agama ya aturan-aturannya kita ikuti. Ya contoh ya. Artinya saat ini kan bertahap ya. Dulu kan kita masih separuh gitu kan. Sekarang kan sudah boleh nih 100% gitu kan. Tapi kita pun karena melihat kondisi pandemi yang masih fluktuatif ya, kita belum berani 100%. Artinya ketika di kelas itu 30 siswa,
kita belum bisa 30 siswa, tapi baru 15 siswa saja. Jadi kita agak berbeda. Tapi ini tujuannya memang kita hati-hatian. Tapi secara umum kita memang mengikuti juknis yang ada gitu. Tapi kalau dari orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk vaksin gitu, tetap nggak apa-apa gitu ya Pak? Nggak apa-apa, karena kan memang juga kalau mengikuti instruksi Pak Menteri ya, Mas Menteri ya. Jadi kan tuh kalau orang tua tidak memperbolehkan, kita juga nggak boleh maksa. Tapi kita madrasah ketika PTMT ini memang persiapannya luar biasa ya. Mulai dari persiapan sarana prasarana, prokes, dan juga vaksinasi guru kan lalu dia lihat pembangunan kita ada 25 guru ya, 26 dengan saya itu sudah semua tervaksinasi. Semua udah kita pastikan semua, anak-anak pun sudah di atas 90% kan gitu. Artinya baru kita berani gitu. Intinya kita mengikuti aturan yang ada. Tapi kita ada kolaborasi ya, ada kreativitas lah yang kita bangun, kita ciptakan gitu. Tapi dari selama PJJ sama PTM nih, ada perubahan dari pendidikan dari murid nggak? Misalkan kayak karena online nih ya kan nggak semua murid bisa fokus banget belajar nih Pak gitu. Nah itu nanti ketika dia masuk PTM gitu, ada pengulangan lagi nggak dari materi-materi sebelumnya misalkan gitu? Ya memang itu kita kan punya strategi berbeda ya. Kurikulum pun pada saat pandemi ini berbeda. Jadi awalnya mungkin kita targetnya seperti ini, ketika kondisi pandemi kita berbeda. Jadi mungkin KIKD-nya gitu kan, kompetensinya biasa sekian, karena ini pandemi kan berubah tuh. Waktunya pun belajar tidak begitu panjang gitu kan. Semua terbatas. Kita pun guru yang baik itu menyesuaikan. Gitu. Jadi materi pun yang esensial saja yang kita sampaikan. Terkadang yang sudah esensial saja masih ada tuh kendala-kendala kan. Tapi kita kan evaluasi setiap minggu, kita kan ada pertemuan briefing guru, di situ kita bahas apa yang menjadi kelebihan PJJ kita saat ini, yang kurang apa gitu. Termasuk ketika ada kendala-kendala anak-anak misalkan ya, terkait dengan jaringan atau dia juga mungkin secara motivasinya kurang. Biasa kan terjadi juga tuh. Iya benar. Sudah ada jenuh gitu kan. Nah, kita aktifkan peran BK gitu kan, peran BK, kemudian wali kelas kita maksimalkan. Anak-anak yang tanda kutip ya terindikasi ada berbagai kendala gitu, itu kita serius menangani gitu. Jadi ketika rumah ini ada yang bocor gitu ya, yang bocor itu ketambel gitu, supaya tidak tertinggal. Jadi ada penanganan khusus, kita ada treatment lah untuk anak-anak yang memang punya kendala gitu. Jadi untuk masalah-masalah yang seperti itu sudah tertangani dengan baik ya Pak? Ya alhamdulillah, karena memang tadi kan saya sampaikan ya, kita ingin menjadi madrasah yang terbaik untuk peserta didik kita. Gitu. Lakukan yang terbaik, insya Allah akan kembali ke kita kebaikan itu. Gitu. Nah ini kita ngebahas tentang kenakalan remaja nih yang umum ada di sekolah gitu. Gimana sih Bapak menangani model-model kenakalan remaja, kayak misalkan nih contohnya Bapak tahu nih tiba-tiba ada anak murid Bapak satu ikut tawuran sama temennya atau apa gitu. Nah cara Bapak menanganinya itu seperti apa tuh Pak? Ya yang pertama memang saya sebagai kepala madrasah itu ketika anak-anak ada di madrasah ya, bergabung di madrasah aliyah, itu saya menyampaikan dulu profil madrasah ini. Jadi kita kan profil itu mulai dari visi misi madrasah, kemudian struktur organisasi, kurikulum, kesiswaan, program-program. Saya sampaikan sama mereka, kita ini madrasah ini punya 8 profil ya, 8 profil lulusan. Saya sampaikan, yang paling pertama adalah kita ingin menjadikan anak-anak yang belajar di madrasah ini menjadi anak yang berakhlakul karimah. Kita sampaikan tuh. Itu profil itu kita sampaikan kepada anak-anak ya. Mungkin kalau yang saat ini pandemi kita cara sampaikan di Zoom gitu ya, melalui ketika acara matsama di awal itu. Kita sampaikan tuh. Nah, seandainya kita udah menyampaikan madrasah kita ini madrasah yang mengutamakan akhlak gitu ya, dan keterampilan-keterampilan yang lain. Dan kita udah menyampaikan sebagainya, ternyata ada anaknya yang terindikasi gitu ya. Yaitu mudah penanganannya. Karena kan biasa lah namanya organisasi pendidikan pasti ada masalah ya. Beberapa hal dinamika lah itulah. Tapi kita lihat kalau 358 siswa di sini kan, tiba-tiba ada 5-6 anak yang tanda kutip ada hal-hal yang kurang baik, yaitu wajar gitu ya. Nggak apa-apa. Itu kan bagian dari tantangan kita juga dan ladang amal baik buat kita bagaimana membereskan kayak gitu.
Ya langkah konkretnya didata. Oh, ketika ada anak kita yang tanda kutip misalkan tadi ya seperti itu, atau dia memposting sesuatu yang tidak baik gitu ya, ya kita panggil gitu. Kita panggil, kita kasih arahan, kenapa begini gitu ya. Apa sih? Jangan-jangan mungkin dia lagi jenuh gitu ya. Iya, benar. Atau lagi apa. Jadi kita tidak langsung anak yang begini, kita keluarin, enggak. Kita ajak bicara, bimbing dulu. Ya karena kan saya sama nyampaikan sama guru-guru, anak di sini anggaplah anak didik kita, anak kandung kita. Gitu. Sayangilah mereka. Insya Allah dengan kasih sayang yang diberikan oleh guru-guru, nasihat-nasihat yang sering kita sampaikan, dan juga tauladan dari guru ya, dari kepala sekolah menjadi tauladan untuk anak-anak. Insya Allah juga anak-anak kayaknya begitu-begitu tuh juga nggak mau gitu, insya Allah gitu. Kalau sudah apa ya, suasana dibangun di madrasah ini, suasana keagamaan yang bagus, kemudian apa namanya silaturahminya bagus, akrab gitu ya, insya Allah anak-anak juga dengan sendirinya akan terbawa ke situ gitu. Gitu. Penting itu menurut saya, membuat sebuah lingkungan yang positif itu kan penting gitu. Nah, MPU ini tiap tahun ini menerima berapa siswa Pak untuk ini? Ya, untuk setiap tahunnya sudah 3 tahun ini kita memang sekitar 26 sampai 30 per kelas ya, khususnya madrasah aliyah ya. Jadi kita nggak seperti mungkin di luar, kalau ngikutin standar itu kan SMA itu bisa 32 sampai 36. Tapi karena kami memang punya sistem sendiri, kami juga swasta ya, yang berbayar gitu. Kami juga tidak mau banyak-banyak gitu. Tidak mau banyak-banyak, karena bagi kami kan ya bukan banyak dikit sebenarnya sih, tapi kan bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik dan menjadikan anak kita itu sukses, berkualitas gitu. Tapi itu bagian strategi juga, kalau banyak-banyak kan nanti banyak urusannya juga. Jadi kita memang saat ini karena juga ketersediaan lokal per paralel ya, itu hanya 4 gitu. 4 kelas, jadi IPA-nya 2, IPS-nya 2 gitu. Jadi hanya cuma setiap angkat tuh 4 kelas aja. Dengan jumlah murid sekitar 20-an itu ya Pak? Ya, jadi saat ini sih kita kalau kelas 10 itu 104 ya. 104 sampai 120 lah maksimal gitu. Ya alhamdulillah sih, dengan walaupun dalam kondisi pandemi ya biasanya kan memang madrasah swasta ya, ya biasa sangat drastis ya, kurang gitu ya. Bener kan ya? Bener. Saya coba sudah beberapa juga diskusi dengan teman-teman, ternyata pandemi ini ya sekolah-sekolah swasta banyak yang kurang. Tapi alhamdulillah ta'arus binikmah ya, izin Allah gitu ya, dengan pelayanan yang baik ya menghasilkan juga hasil yang baik. Ya saya sih positif aja gitu, mungkin karena kita berusaha ya memberikan yang terbaik, walaupun kondisi pandemi murid kita malah bertambah. Bahkan yang sekarang ini kelas 10 ini sampai 129. Oh banyak berarti ya. Dia kan kita cuma 104 ya, berarti menambah sekitar 25 orang ya. Karena apa? Karena ya kebanyakan permintaan, dan juga kita lihat karena PJJ ya, jarak jauh, dan juga orang-orang yang daftar pun dari madrasah sanawiyah juga gitu. Ya alhamdulillah kita akhirnya memberi kesempatan itu. Untuk pendaftaran ini udah dibuka dari kapan tuh Pak? Sampai saat ini di Madrasah Pembangunan masih PPDB ya, baik dari tingkat TK, MI, sanawiyah, aliyah, SD juga itu masih mendaftar sekarang gelombang kedua nih bulan ini. Oh udah gelombang kedua. Jadi gelombang pertama itu 10 November kemarin. Jadi tahun ini PPDB 2002-2003 ya, kita mengambil momen Hari Pahlawan. Jadi sekarang masih buka PPDB di Madrasah Pembangunan ya. Dan kalau di aliyah akan berakhir di tanggal 28 nanti. 28 ini nih. Januari ya. Ada linknya nanti? Ada. Ini aja di www.mpun-jakarta.co.id. Nanti langsung terbuka tuh. Tingkat TK, SD, MI, sanawiyah, aliyah. Oh, udah ada dalam satu link itu ada di beberapa website gitu ya. Nanti dibuka aja MPW Jakarta. Nanti akan ada tuh pengumuman itu. Oke deh. Nah, terakhir nih, pesan-pesan dari Bapak untuk teman-teman di rumah, untuk MPUI gitu juga. Ya, pesan-pesan saya ya pastinya mari bersama-sama kita memberikan yang terbaik gitu ya. Sesuai dengan tupoksi kita gitu ya. Ketika kita sebagai seorang guru ya, pendidik, ya kita banyak belajar, ya, memberikan pembelajaran yang terbaik. Karena ilmu yang kita berikan kepada anak itu menjadi jariah kita. Kalau kebaikan yang kita tanamkan nanti akan kembali kepada kita. Tapi sebaliknya gitu ya. Kalau kita mengajar, membuat anak sewat terus gitu ya, kan malah bukan baik yang kita dapatkan gitu ya.
Ya sebagai pimpinan, ya kepala madrasah, top leader gitu ya, kita juga harus menjadi role model ya, menjadi contoh gitu, memberikan yang terbaik. Insya Allah lah kalau kita sudah sebagai top leader memberikan yang terbaik untuk teman-teman, guru-guru gitu ya, dan semua sivitas kita, insya Allah juga akan membawa kebaikan buat madrasah ini. Dan saya selalu bilang, madrasah ini harus kita bangun bersama-sama. Jadi sukses bersama-sama gitu. Seperti itu mungkin pesan-pesan saya. Oke deh. Ya. Oke, Bapak Zakaria, terima kasih udah bisa ikut hadir di podcast kita. Ya, sama-sama. Sukses juga ya buat MKUI ya. Iya, amin. Terima kasih sudah menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Gitu. Jadi teman-teman nanti kalau mau masuk ke MPUIN Jakarta, nanti websitenya bisa kita taruh di bio ya nanti. Iya. Gitu. Terima kasih ya dipromosiin. Iya. Saling kok inilah ya. Iya, memberikan manfaat ya. Oke teman-teman, segitu aja podcast kita kali ini. Semoga podcast kita kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.